Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pakan entok ya, yang saat ini cukup banyak orang mengeluhkan tingginya harga pakan entok, mulai dari konsentrat, mulai dari katul, dan lain-lain. Hari ini merupakan fase yang sulit bagi peternak entok karena harga pakannya itu cenderung naik, sementara harga jual entoknya itu cenderung turun. Maka kemudian ini harus disikapi dengan bijaksana agar peternakan entok itu tetap bisa konsisten ya, tidak gulung tikar begitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa jenis pakan alternatif yang kemungkinan bisa dibudidayakan atau bisa dikembangkan oleh para peternak entok sehingga bisa menopang kebutuhan pakan entok. Seperti kita ketahui bersama bahwa kebutuhan biaya produksi pada ternak entok itu 80% itu merupakan kebutuhan pakan ya, biayanya itu 80% itu di pakan. Karena itu ketika teman-teman tidak menyiapkan pakan sejak dini sebelum ternak entok, maka bisa dipastikan nanti akan mengalami hambatan ketika melakukan ternak entok begitu. Nah, beberapa video yang lalu sebetulnya saya sudah menjelaskan tentang pakan entok ya, yang bisa dikembangkan secara mandiri, pakan alternatif yang kemudian bisa dikelola bagi para peternak entok dan bisa menjadi pilihan alternatif untuk pakan entok dengan nutrisi yang bagus. Yang pertama adalah teman-teman bisa membudidayakan pakan alternatif dari sumber protein hewani. Salah satu yang bisa dikembangkan pakan alternatif dari protein hewani adalah bisa mengembangkan budidaya maggot. Meskipun memang budidaya maggot ini cenderung relatif membutuhkan ketelatenan, karena dari sisi pakannya itu harus kita mencari pakan untuk maggotnya, kemudian kita harus membangun sarana dan prasarannya, tempatnya untuk pengembangan budidaya maggotnya. Tapi dari sisi nutrisi sebetulnya maggot ini mempunyai protein yang bagus sehingga bisa kemudian dikembangkan untuk mendukung peternakan entok. Kemudian yang kedua adalah budidaya bekicot. Nah, teman-teman bisa mengembangkan budidaya bekicot. Di YouTube banyak sekali ya cara mengembangkan budidaya bekicot dengan menggunakan media yang sederhana. Bisa menggunakan getebok pohon pelepah pisang ya, getebok pisang yang sudah busuk kemudian dikumpulkan sebagai media sarangnya bekicot, kemudian kita menyiapkan tempatnya dan itu harus beratap ya. Kemudian kita kasih makan sayur-sayuran, kemudian ya bisa limbah-limbah dapur lah, kemudian bisa kita kasih pakan untuk bekicot. Dan kemudian untuk budidaya bekicot ini paling tidak kita bisa mengembangkan agak lama, mulai dari 0 sampai bisa panen itu sekitar 6 bulanan. Nah, untuk tata cara budidaya bekicot itu bisa teman-teman lihat di YouTube ya, karena saya tidak mengulas soal secara spesifik tentang budidaya bekicot. Tapi kalau ini dikembangkan dan bisa berjalan baik, maka teman-teman akan mendapatkan sumber protein hewani yang cukup baik. Kemudian selain itu, sumber protein hewani yang bisa dikembangkan adalah keong sawah. Keong sawah sebetulnya tidak perlu dibudidaya karena saat ini musim hujan, teman-teman tinggal ngambil saja di sawah kemudian bisa diberikan ke entok begitu. Nah, ini manfaat keong sawah ya, selain memudahkan kita dalam memperoleh sumber protein hewani, juga akan mengurangi mengurangi hama bagi para petani, karena keong sawah ini kan di musim padi itu biasanya kan dia mengganggu tanaman padi. Maka kemudian ketika keong sawah ini kita manfaatkan, maka
hama sawah ini bisa berkurang secara signifikan. Hanya saja memang membutuhkan ketelatenan, membutuhkan waktu yang cukup untuk mencari keong-keong sawah itu. Kemudian teman-teman selain itu teman-teman juga bisa mengembangkan budidaya cacing tanah ya. Cacing tanah bisa dibudidayakan. Bagaimana caranya? Bisa dilihat di YouTube ya, bahannya apapun bisa dilihat di YouTube untuk cara bagaimana membudidayakan cacing tanah. Di peternakan entok dan kambing yang ada di Jogja, saya pernah liputan itu, ada yang mengembangkan budidaya cacing tanah untuk memenuhi protein entok. Pakannya adalah atau media tebarnya adalah menggunakan sisa-sisa pakan kambing, kemudian kotoran kambing diaduk demikian rupa, difermentasi, kemudian ditebari cacing tanah. Nah, perkembangan cacing tanah ini cukup signifikan dan bisa memenuhi kebutuhan protein daripada entok-entok kita. Itu beberapa pilihan alternatif sumber protein hewani yang bisa dikembangkan untuk mendukung pakan entok kita. Kemudian selain itu, sumber protein nabati dari tumbuh-tumbuhan juga bisa dikembangkan. Salah satunya adalah dari kita membudidayakan azolla. Membudidayakan azolla menggunakan kolam-kolam sederhana, menggunakan terpal atau bisa kemudian kolam permanen. Ini juga mudah dikembangkan, hanya menebar pupuk kandang saja, kemudian dikasih air, tunggu sementara waktu sampai kemudian pupuk kandangnya itu terurai, kemudian dikasih azolla, bibit azolla. Maka dalam waktu singkat itu azollanya itu akan bisa berkembang dengan pesat dan bisa dimanfaatkan untuk pakan entok. Kemudian teman-teman selain itu juga bisa menanam rumput odot, kemudian indigo vera yang sudah sangat familiar di dunia peternakan entok saya kira. Hanya saja memang perlu dikembangkan secara serius agar kebutuhan pakannya bisa tercukupi. Apalagi saat ini musimnya musim hujan, sangat cocok untuk membudidayakan tanaman rumput daun yang bisa dikembangkan untuk pakan entok. Kemudian selain itu sumber protein nabati yang bisa dikembangkan adalah kangkung ya. Kangkung, kemudian daun pepaya itu bisa dikembangkan. Seperti yang terlihat di sini, ini merupakan media tanam kangkung yang nanti akan dimanfaatkan untuk memenuhi pakan entok. Dan teman-teman selain itu bisa kemudian memanfaatkan limbah-limbah dapur, limbah-limbah rumah makan, limbah makanan anak pondok. Biasanya kalau di pondok pesantren itu ada sisa makanan banyak sekali, itu kan daripada tidak terpakai, tidak dimanfaatkan, bisa kemudian diolah, diambil, kemudian digunakan untuk pakan entok. Nah, jadi prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan pakan entok yang ideal, teman-teman harus melakukan beberapa trik, beberapa langkah, beberapa upaya agar biaya pakan entok itu tidak membengkak. Bagaimana kita bisa mendapatkan pakan yang bagus dengan biaya murah? Maka perlu dilakukan upaya agar pemenuhan pakan bisa teratasi dengan baik. Terakhir teman-teman yang ingin saya sampaikan, saat ini mumpung musim hujan, jika teman-teman itu punya lahan, itu silahkan teman-teman menanam tanaman jagung ya. Jagung itu, biji jagung sangat bagus untuk ternak entok kita, utamanya untuk entok betina, entok indukan yang kemudian bisa digunakan ketika panen itu untuk pakan entok. Stok itu dikeringkan, stok untuk pakan entok itu juga mengandung protein yang cukup bagus. Itu sekilas trik ya, meskipun sudah pernah saya sampaikan, tidak ada salahnya ini saya sampaikan kembali agar refresh kembali pengetahuan kita terkait dengan strategi kita untuk memenuhi pakan entok dengan biaya murah. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.